Dan yang paling penting, kita semua harus melayani dengan hati yang tulus. Betapa banyak fitnahan itu kepada kita. Betapa banyak caci maki itu kepada kita. Mengapa mereka mencaci maki kita? Karena mereka kepengen duitnya. Mereka bukan karena mereka ingin ya eh, membantu. Mereka ingin menyadarkan kalian, kalian ditipu bukan. Justru mereka tahu kita tidak mungkin menipu dan tidak mungkin bisa ditipu. Dan mereka penasaran karena uang yang miliaran itu mereka tidak bisa ambil. Makanya tiap hari mereka mencaci maki kita, saudara. Ya kan? Dan mereka tidak sadar kalau sampai terjadi kita berhenti, maka berapa ratus orang yang kelaparan. Ya kan? Berapa ratus orang kelaparan. Tapi dengan dicaci maki, Tuhan selalu ingatkan kepada saya, bagus dicaci maki, sehingga upahmu besar di sorga. Kalau dipuji-puji kan kamu terus membanggakan dirimu sendiri. Tapi dengan dicaci maki jadi upahmu besar di sorga. Ayo terus kita berbuat baik. Itu pelita bagi kakiku. Ya, Shalom Aleichem, Barokata Adonai, Eloheinu Milika Olam. Diberkatilah Engkau, Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang. Ya, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat bacaan terlebih dahulu, yaitu Ibu Agus Sandri akan membacakan di Yesaya 12, ayat 1 sampai 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 lalu dilanjutkan oleh Pak Apul. Pak Apul akan membacakan di Matius 5 ayat 1 sampai 48. Matius 5 ayat 1 sampai 48 ya Pak. Iya silakan untuk Ibu Agus Sandri lalu nanti akan dilanjutkan oleh Pak Apul. Baik, terima kasih, Bu Esther. Yesaya 12. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian, Mbak. Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina, sebab dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjamkan daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk lektor kita hari ini. Ada Bu Agus Sandri dan Pak Apul yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Dan juga Michelle, terima kasih yang sudah share ayat. Terima kasih Bapak Ibu atas pelayanannya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang dengan judul Terima Kasih Media Indonesia. Iya, silakan Pastor. Haleluya, saudara, kita menanti-nantikan Tuhan dengan terus berbuat kebaikan. Ya, saudara, ya, ketika kebaikan itu menjadi berkat bagi sesama, dan ada orang yang mencaci kita, ada orang menghina kita, jangan berhenti. Ya, karena kebaikan itu memang harus dibiarkan, harus diceritakan, harus diberitakan. Ya, berapa saat tadi pagi saya terkejut ya, karena banyak media-media Indonesia menyebarkan berita tentang Yayasan Damaris. Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba tersebar, ide dari siapa atau bagaimana. Biasanya kalau kita mau pengumuman pun kita meeting, tapi tadi tiba-tiba sudah kemana-mana berita itu, dan masing-masing punya versi sendiri-sendiri. Tapi semuanya positif dan kesaksian dari masyarakat tentang bagaimana Damaris ini berguna ya bagi masyarakat. Dan yang luar biasa sekali ya, saudara, ya, saya tadi membaca ada beberapa orang yang nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang. Saya nggak tahu agamanya apa, karena berbuat baik itu nggak perlu nanya agamamu apa, saudara, ya. Dan memang dari awal Yayasan Damaris disetting sebagai malaikat. Ya, kenapa malaikat? Artinya kamu nggak memberitakan organisasi, tidak memberitakan apa gereja atau identitas apapun, hanya atas nama Pancasila saja, karena itu kita berbuat kebaikan atas nama apa yang menjadi keyakinan orang Indonesia, berbuat baik bagi sesama. Ya, saudara, ya, tanpa kita tanya agamanya apa dan kita harus agamanya apa. Lalu banyak orang mengkritik saya, ya, loh, harusnya kita nolong kita sendiri dulu. Oh, sudah, saudara, ya. Sudah. Kita punya Yayasan Namun Pagi, tempat kita saling tolong-menolong sesama kita sendiri. Dan tentu porsinya lebih besar, ya. Porsinya lebih besar. Setiap apa namanya? Setiap tahun kita bagi, ya, bagi sepatu baru, ya, tas baru untuk anak-anak kita. Setiap minggu kita bagi-bagi sembako. Dan anak-anak Anda yang sekolah dan nggak punya uang bisa minta beasiswa, ya, sehingga tetap bisa bayar studi tour, bisa beli buku, bisa beli seragam, dan seterusnya. Jangan buat bayar utang, apalagi buat nyabung ayam, saudara, ya, kan kebilak kalian berarti memang kalau dipakai buat yang enggak itu buat anakmu, saudara, ya. Dan juga, ya, uang itu dipakai supaya anak-anakmu, ya, jangan ke sekolah dengan perut lapar. Ini uang jajan, bukan jajan sembarangan, tapi makan yang bergizi, ya kan? Dan kita juga bagi orang-orang yang sudah benar-benar nggak punya pekerjaan, di PHK, nggak bisa bayar rumah, kontrakan rumah, maka kita bayarin kontrakan rumahnya, saudara, dengan ketentuan, ya, tentunya, ya. Entah ada berapa puluh orang yang kita bayar di kontrakannya itu, ya. Kita lakukan itu kenapa, saudara? Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Wah, tapi kan dikorupsi. Ya, kalau Anda bisa menemukan kami korupsi, boleh laporkan polisi saja.
Ya, saudara ya. Kalau ada donatur yang kamu tidak terima, kamu pikir kami korupsi, ya laporkan polisi saja. Karena yayasan kami, rekeningnya, siapa saja boleh akses, boleh datang tanya. Ya, saudara ya. Satu-satunya yayasan di Indonesia yang pernah kamu tahu, ya, yang tampilkan rekeningnya tiap minggu, saudara. Yang ngasih laporan keuangan setiap minggu, ya. Yang berani diakses oleh siapapun, kita nggak takut, ya, saudara ya. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Dan kalau kamu tidak merasa membutuhkan, ya kamu nggak usah minta, ya. Tapi kamu jangan banyak bacot, apalagi kalau kamu nggak berdonasi, saudara. Karena yang membutuhkan banyak. Kamu nggak butuh ya nggak apa-apa, nggak usah datang. Ini hanya bagi yang membutuhkan saja. Bagus dong kalau kamu nggak butuh. Tapi bagi Anda yang tetap ngebacot dan bagi Anda yang tetap teriak-teriak, saya berdoa suatu hari kamu jadi pasien kami, saudara. Saya doa dengan sungguh hati, saudara, supaya kamu jadi pasien kami, saudara. Dan kami tetap akan bantu kalian. Haleluya, saudara. Yang percaya jangan katakan amin, saudara. Waduh, bahaya ini, saudara. Ini adalah sebuah doa yang bahaya ini, saudara ya. Dan yang paling penting, kita semua harus melayani dengan hati yang tulus. Betapa banyak fitnahan itu kepada kita. Betapa banyak caci maki itu kepada kita. Mengapa mereka mencaci maki kita? Karena mereka kepengen duitnya. Mereka bukan karena mereka ingin ya eh, membantu. Mereka ingin menyadarkan kalian, kalian ditipu bukan. Justru mereka tahu kita tidak mungkin menipu dan tidak mungkin bisa ditipu. Dan mereka penasaran karena uang yang miliaran itu mereka tidak bisa ambil. Makanya tiap hari mereka mencaci maki kita, saudara. Ya kan? Dan mereka tidak sadar kalau sampai terjadi kita berhenti, maka berapa ratus orang yang kelaparan. Ya kan? Berapa ratus orang kelaparan. Ya kalau tadi lihat baca koran tadi, baca di Kompas atau di beberapa media tadi ya. Aduh, ini kelihatannya cuma makan siang. Tapi dari makan siang itu saya tiap hari makan siang di sini. Karena gajinya cuma 1.800.000 buat ngasih makan 4 orang. Mana cukup, saudara? 1.800.000 buat ngasih makan 4 orang. Maka dia makanlah. Makannya pun enak. Ayam, sayur, buah. Aduh, saudara. Makanannya Prabowo kalah enak, saudara. Jauh bumi langit. Sampai hari ini belum ada yang keracunan, saudara ya. Sampai hari ini, haleluya, saudara ya. Sampai hari ini belum ada yang keracunan dan jangan sampai ada yang keracunan. Kita sudah 7 tahun, kira-kira 5 atau 7 tahun ya. Sampai hari ini Tuhan berkati. Dulu ada seorang donatur kita ya, donatur besar. Dia khawatir, Pak Paul, itu lagi COVID loh Pak. Kamu tuh lagi ngirim orang masuk ke dalam Pak, pandemi. Iya Pak, saya tahu justru karena COVID inilah kita bergerak. Ya, jalan naik motor keliling kasih makan. Dan puji Tuhan, saudara, nggak ada satupun yang gara-gara diakonia itu terus kalian kena penyakit. Puji Tuhan, saudara ya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan terus saja kita dicaci maki setiap hari. Tiada hari tanpa kita mengalami caci maki. Tapi saya tadinya berpikir ini orang kok sadis sekali. Namun lama-lama saya berpikir justru perbuatan baik itulah. Makanya banyak orang mencaci maki kita. Justru karena perbuatan baik itulah. Kita jadi seperti Tuhan Yesus dicaci maki ya saudara ya. Mengapa kamu ingin membunuh aku? Apakah karena perbuatan baik yang aku lakukan? Yang kata Tuhan Yesus ya saudara ya. Mengapa kamu ingin membunuh aku? Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki ingin membunuh Yesus. Karena mereka iri, saudara. Bukan karena perbuatan baik yang Yesus lakukan, karena mereka tidak bisa melakukannya. Sama seperti yang kita lakukan. Ya, sangat jarang sekali. Ya, gereja-gereja apologet atau apapun kamu sebutlah yang berbuat seperti yang kita lakukan. Ya, kita dari nol sampai hari ini kita punya dana. Jarang, saudara. Jarang sekali. Belum ada kali ya, malah belum ada kali ya.
Tapi kita melakukannya. Dan mereka marah karena duit segitu banyak kita hanya bagi-bagikan saja makanan itu ya. Wah, harusnya kan bisa aku pakai. Wah, bisa saya putar dulu buat bisnis. Aduh, saudara, ada yang mau pakai uangnya buat dagang tuh diputer-puter nggak karu-karuan. Luar biasa hari ini kita ya, so fun, so good. Kalau sampai ada yang berani korup pun langsung ketahuan, langsung kita sikat, saudara ya. Dan hari ini semua yang jadi pengurus adalah alumni ya, didikan dari Hagios Bible College semua. Dan saya bangga ya karena akhirnya kita semakin hari semakin dewasa. Dan setiap hari Tuhan karuniakan kepada kita anugerah, kasih karunia untuk berbuat kebaikan. Kita pengen tingkatkan, saudara ya, yang dikasih sembako lebih. Kita pengen sekali membantu, karena banyak orang yang ngantri, tapi kita keterbatasan dana, jadi kita batasi. Yang kita kasih beasiswa, bahkan kita pengen sekali supaya anak-anak kita bisa dikirim ke Belanda, karena sekolah di Indonesia udah nggak bagus. Dikirim ke Belanda lebih baik. Cuman keterbatasan dana. Kita pengen lagi memberi makan orang-orang di pinggir jalan itu ya, orang-orang kasihan saudara mereka ngaku ya, aduh kalau nggak ada Damaris kita nggak bisa makan. Ada yang sampai berhari-hari nggak makan karena ditinggal orang tuanya mati saudara ya. Dan kita datang kasih makan, anak ini menangis. Ya saudara ya. Dan kita pengen ngasih lebih lagi. Kita pengen ngasih lebih lagi. Sayang sekali dananya nggak cukup. Saudara-saudara kalau Anda berlimpah dan kalau Anda tidak punya waktu untuk Anda berdiakonia sendiri, kirimkanlah uangmu ke yayasan-yayasan kita. Karena uangmu itu dikelola dengan tanggung jawab, dengan transparan. Tidak pernah saya lihat ada organisasi transparan seperti punya kita. Sebegitu transparan, terang benderang, rekeningnya ditampilkan begitu. Belum ada, saudara. Belum ada. Baru kita. Ya, saudara ya. Dan saya sama sekali tidak mengambil untung 1 rupiah pun dari uang-uang itu. Justru seringkali saya ikut nambahin, saudara ya. Inilah perbuatan baik yang Tuhan mau. Inilah mazmur kita. Inilah ucapan syukur kita karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kalau perbuatan baik itu pun tetap dicemooh orang, dicaci maki. Mengucap syukurlah para pengurus. Mengucap syukur karena upahmu besar di sorga. Kalau kamu dipuji-puji, ya mengkhawatirkan juga ya, saudara ya. Karena terus kita menikmati pujian, kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi dengan dicaci maki, Tuhan selalu ingatkan kepada saya, bagus dicaci maki, sehingga upahmu besar di sorga. Kalau dipuji-puji kan kamu terus membanggakan dirimu sendiri. Tapi dengan dicaci maki jadi upahmu besar di sorga. Ayo terus kita berbuat baik. Ya, terima kasih kepada media-media Indonesia yang membantu memviralkan kegiatan Yayasan Damaris ini. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Elias. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan Yesus melalui gembala kita akan riset terlebih dahulu membaca Sema Israel. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, vekol levavka, uvekol nasefka, uvekol miodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lareaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan menerima berkat Tuhan Yesus melalui gembala kita. Silakan Pastor Paul. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Mereka Adonai, mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penelika mereka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, penelika mereka Shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu.
melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Haleluya, amin. Itu